Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Hidayat dari kelas manajemen A kelas karyawan semester 2. Di perkuliahan ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang ketauhidan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiyah ayat 25 dan Quran Surat Muhammad ayat 19. Pokok pikiran yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, yaitu beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah semata. Pengertian tauhid. Istilah tauhid berasal dari kata ahada, artinya satu atau tunggal. Dilihat dari arti bahasa tauhid, bermakna menunggalkan atau mengesahkan. Sementara kalau dilihat dari istilah yang dimaksud dengan tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari segi zat, nama, dan sifat maupun. Beberapa ahli mengartikan kata tauhid dengan meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dibagi menjadi dua, yakni tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah ialah keyakinan pada Allah bahwasanya hanya Allah lah yang mengatur dan menciptakan alam semesta ini dan tidak ada yang membantunya. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya zat yang wajib disembah. Perkembangan risalah tauhid pada periode Nabi Muhammad ialah melakukan pembinaan akidah dan peraturan-peraturan dengan prinsip kesatuan dan kedaulatan Islam, sehingga pada zaman Rasulullah tidak sampai ada perdebatan dan masalah yang berkepanjangan karena Rasulullah sendiri yang telah menjadi penengah. Sedangkan pada periode Khulafaur Rasyidin mulai terjadi polemik atau masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Tauhid sangat diperlukan dalam agama Islam sebagai dasar keyakinan. Sebagaimana yang kita ketahui, tauhid membahas ajaran-ajaran dasar dari agama Islam. Setiap orang yang akan mempelajari agama Islam secara mendalam terlebih dahulu harus mempelajari ilmu tauhid. Dengan mempelajari tauhid, seseorang akan mempunyai landasan yang kuat dan tidak mudah terombang-ambing oleh perkembangan zaman. Allah mengutus para nabi dan rasul bukan dengan tidak ada alasan dan tujuannya, melainkan mereka diutus untuk memberikan pengetahuan kepada manusia tentang Tuhan mereka, bahwa hanya ada satu Tuhan yang wajib mereka yakini dan mereka sembah. Semua itu juga sudah dijelaskan dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid ada keterkaitannya dengan Quran Surat Al-Anbiyah ayat 25 yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa setiap rasul yang diutus sebelum Muhammad SAW adalah manusia yang telah diberinya wahyu yang bertugas mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Oleh sebab itu, menjadi kewajiban bagi manusia untuk menyembah Allah semata. Dan tidak ada satu dalil pun, baik dalil berdasarkan akal ataupun dalil yang diambil dari kitab-kitab suci yang disampaikan oleh semua rasul-rasul Allah, yang membenarkan kepercayaan selain kepercayaan tauhid kepada Allah. Dalam Quran Surat Al-Anbiyah ayat 25 ini menjelaskan kepada kita bahwa inti risalah yang dibawa oleh setiap nabi ialah sama, yakni memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak adanya perbedaan di antara mereka dalam hal ini. Namun, dalam hal ini yaitu dalam hal hukum dan syariat yang diturunkan Allah, terjadi perbedaan syariat yang dibawa oleh satu rasul dengan rasul yang lain. Al-Quran dan Nabi Muhammad datang sebagai penyempurna syariat yang dibawa rasul
dan kitab suci sebelumnya. Setiap nabi yang diutus oleh Allah menyuruh manusia untuk menyembah Allah semata. Tiada sekutu baginya, dan fitrah manusia membenarkan hal ini. Orang-orang musyrik tidak mempunyai bukti dan hujah dalam membuat alasan di hadapan Tuhannya kelak di hari kemudian. Dan bagi mereka, murka Allah dan azab yang pedih. Tidak ada nabi yang menyuruh kita untuk mempersekutukan Allah. Ayat ini hadir untuk menegaskan hal tersebut. Sesungguhnya, seluruh rasul diutus dengan membawa kemurnian ibadah dan tauhid. Ada dua bentuk tauhid. Yang pertama, tauhid uluhiyah adalah mengaku hanya ada satu Tuhan. Kedua, tauhid rububiyah adalah mengaku Allah lah yang mengatur, mengasuh, dan memelihara alam ini. Untuk itu, hanya Allah lah zat yang diwajibkan kita sembah. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid juga ada keterkaitannya dengan Quran Surat Muhammad ayat 19 yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah sesembahan atau Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad apabila ia telah yakin dan mengetahui pahala orang yang akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman, serta azab yang akan diperoleh oleh orang-orang kafir di akhirat, untuk berpegang teguh kepada agama Allah yang dapat mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Beliau juga diperintahkan untuk memohon kepada Allah agar mengampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa orang-orang yang beriman. Selalu berdoa dan berzikir kepadanya, dan jangan sesekali memberi kesempatan kepada setan untuk melaksanakan maksud buruk kepada beliau. Sekian penjelasan tentang hidup manusia harus berdasarkan tauhid, yaitu beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah semata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.